Oke guys, what's up? Welcome back to my channel Ipung Blank. Oke, kali ini aku ditemenin sama Kak Caca yang kemarin udah diupload bikin visualisasi ya. Oke, sekarang podcast dibarengi sama dia. Sama ini sama Bu Zizah ya. Bu Zia. Oke. Ini kita mau bahas tentang love language bahasa cinta. Oh ya, sebelumnya sorry guys buat bahasa Inggris aku lemah banget guys, oke. Karena Bu Zia kan ya? Bu Zia ini mungkin bisa dibilang mahir tentang psikolog kali ya, makanya kita ngobrolnya psikolog. Nah, sudah. Makanya kita bikin podcastnya sama Bu Zia ini. Sebelumnya alangkah baiknya mungkin ya kalau Bu Zia perkenalkan sendiri. Itu bisa? Siap. Oke. Semuanya saja ya followernya Mas Ipung Blank. Saya terima kasih sekali sudah diberi kesempatan, sudah diundang juga di sini mau membahas mengenai love language. Dikatakan love language atau bahasa cinta. Jadi di sini perkenalan dulu ya, semuanya mungkin baru pertama kali ini ketemu saya di sini secara online begitu, tidak secara langsung. Saya Zia ya, kebetulan saya asli dari Gresik. Oh, dari Gresik Bu? Tidak dari Tuban, dari Gresik, tapi sudah melalang buana. Saya Surabaya, Jakarta, Mojokerto, Lamongan, semuanya sudah keliling dan akhirnya sekarang insya Allah mau menetap atau tidak sekarang di Tuban. Sehari-harinya aktif mengajar di kebidanan, tapi saya di sini juga di kebidanan kebetulan selain di bidang-bidang kebidanan juga di psikologi perkembangan. Jadi psikologi perkembangan itu kita melihatnya mulai dari anak-anak sampai remaja sampai persiapan menjadi orang tua, sehingga penting sekali komunikasi itu kita bagaimana komunikasi yang baik, bagaimana persiapan komunikasi nanti untuk menjadi orang tua. Itu kan semuanya itu betul love language itu tadi ya, bukan hanya kalau kita sekedar muda-mudi sekarang ya anak remaja yang hits ya bahasa cinta gitu. Padahal bahasa cinta nggak sekedar pacaran remaja, nggak sekedar itu ya, di keluarga, di perkawinan, pola asuh anak, semuanya itu berkaitan. Tapi kan mungkin kalau di sini karena kita di YouTube itu ya paling banyak peminatnya para remaja, tapi tidak menutup kemungkinan ya kalau kita nanti yang melihat juga ada ibu-ibu, ada bapak-bapak, mungkin ada pengantin baru atau yang mau menjadi pengantin ya. Itu lebih baik nanti bisa kita bahas di sini, mungkin bisa kita cari solusi-solusi ataupun update-update yang terkini mengenai love language itu. Jadi sehari-harinya ya itu tadi yang ngajar ya, kadang sering aktif di Instagram juga, aktif Q&A dan lain sebagainya. Instagramnya apa? Instagramnya mungkin nanti bisa di-follow ya. Oh iya. Baru ada di sini guys. Nanti silakan ditulis di sini ya. Namanya? @ziahurin.in. Oke. Buat teman-teman jangan lupa di-follow. Follow silakan. Mau tanya-tanya Q&A, biasanya saya sering buka 1 bulan sekali 2 kali. Bahkan kalau misalnya ada waktu gitu, langsung saya jawabnya langsung secara live gitu. Jadi biar mereka itu tahu bahasanya. Kalau misalnya secara tulisan kan kadang-kadang bacanya itu berbeda. Kalau saya langsung jawab gini, misalnya pertanyaannya gimana cara mengatasi nyeri menstruasi misalnya, kalau kebidanan ya, itu biasanya kalau langsung saya jawab akan lebih mengena gitu, akan lebih meyakinkan, oh ini jawabnya beneran ini. Kalau hanya tulisan kan kadang orang-orang itu masih ada pertanyaan selanjutnya, timbul pertanyaan selanjutnya seperti itu. Ya itulah sekilas kegiatan sehari-hari saya kayak gitu. Monggo silakan. Bu ini mau tanya nih Bu soal love language. Ya betul kan ya? Kalau enggak itu bahasa cinta gitu. Oke. biar enggak keseleo itu enggak apa-apa. Sedikit-sedikit sambil belajar bahasa Inggris. Nanti terbiasa. Menurut Bu Zia nih definisi bahasa cinta itu yang gimana sih? Jadi ini mulai dari awal-awal dulu berarti definisi bahasa cinta. Jadi bahasa cinta itu kalau kita di sini kan ada 2 kata ya, ada bahasa, ada cinta.
Kalau bahasa sehari-hari kita itu kadang ada sebuah kata, sebuah kalimat itu tahu, tapi definisi aslinya itu apa sih kadang nggak tahu. Ya, bahasa itu kalau kita secara umum mendefinisikan itu adalah bagaimana kita bisa menyampaikan komunikasi antara satu orang dengan orang lain. Itu bahasa. Ya, komunikasi antara satu orang dengan orang lain. Baik itu gerakan, baik itu perkataan, itu bahasa. Kalau cinta, ya, kita seringkali aku mencintaimu, I love you, gitu. Cinta, kalau cinta itu, kalau menurut KBBI itu malah panjang. Jadi cinta itu nggak bisa kita definisikan hanya sekedar kata atau sekedar kalimat. Kalau didefinisikan itu nggak akan Luas ada banget. yang sempurna dan utuh dari sebuah cinta. Tapi kalau KBBI sendiri itu hanya cinta itu ya rasa sayang, ingin memiliki, ketertarikan, itu rasa cinta. Cinta yang mendalam itu cinta. Jadi kalau kita definisikan banyak itu cinta nggak akan ada definisi yang sempurna. Karena cinta itu sebuah proses. Kalau bahasa cinta itu sendiri, kalau kita lihat tadi bahasa itu adalah komunikasi, cinta itu adalah rasa ingin memiliki, ketertarikan, rasa sayang. Berarti bahasa cinta itu kalau kita gabungkan berarti bagaimana seseorang itu menyampaikan komunikasi harapannya kepada orang lain yang dicintainya atau kepada orang lain yang bukan hanya orang yang dicintai sekedar cinta secara secara seperti ada hubungan entah itu suami istri ataupun kekasih remaja yang mempunyai kekasih, bukan seperti itu saja, tapi mungkin kepada anak, kepada teman, kepada sahabat. Jadi apa yang kita butuhkan, sudut pandang kebutuhan kita terhadap orang lain, ya, itu adalah bahasa cinta yang diungkapkan. Jadi ungkapan sebuah rasa cinta itu bahasa cinta. Seperti itu. Jadi kita kalau tadi dipecah definisi bahasa dan cinta kemudian digabungkan, ya, itu sangat nyambung. Ya, bahasa ya bagaimana kita mengutarakan kebutuhan kita terhadap orang lain atau orang lain terhadap kita yang sama-sama ada hubungan, ada relasi, ya, ada relasi baik itu perkawinan, persahabatan, pertemanan, orang tua dan anak, itu semuanya ada sebuah cinta. Karena cinta itu bukan hanya cinta I love you, aku menyayangi, bukan gitu. Jadi cinta itu tertarik, kemudian rasa sayang itu cinta. Gitu. Kepada teman, kita membantu teman itu aslinya cinta. Cuma kita nggak tahu ini bahasa cinta yang apa sih kita membantu teman itu. Ya. Apa sih macam bahasa cintanya? Itu macamnya itu gimana? Atau bisa dibilang bagaimana kita untuk cara mengungkapkan bahasa cinta tadi. Oke. Jadi bahasa cinta itu kalau kita bilang macam-macamnya itu sebenarnya sudah ada dari dulu, itu sudah ada teorinya. Jadi bukan hanya kita belajar terus ada teori ilmu pengetahuan IPA IPS dulu. Cinta pun ada, bahasa cinta pun ada. Mulai tahun 92 itu buku rilis itu membahas tentang 5 bahasa cinta. Jadi yang pertama, 5 bahasa cinta itu yang pertama adalah perkataan. Perkataan di situ memuat apa saja? Ada pujian. Kemudian di situ kalau pujian itu misalnya kamu baik sekali, kamu pandai sekali. Ya, jadi bukan hanya kepada anak, bukan hanya kepada pasangan saja, tapi bisa hubungan suami istri itu, kemudian kekasih, hubungan suami istri, kemudian hubungan antara orang tua dan anak. Ya, pujian atau perkataan tadi. Kemudian yang kedua adalah tindakan. Jadi bukan hanya kata-kata tok. Jadi ada tindakan, membantu, kemudian misalnya ke pasangan menyiapkan masakan, itu ada tindakan-tindakan. Kemudian yang ketiga adalah memberi hadiah. Jadi tindakan itu bukan hanya sekedar tindakan seperti biasa aja, tapi memberikan hadiah itu adalah sebuah bahasa cinta, ya, memberikan hadiah. Memberikan hadiah. Kemudian yang keempat ini adalah quality time. Quality time. Jadi quality time di situ itu kita harus meluangkan waktu, ya, meluangkan waktu untuk teman, meluangkan waktu untuk pasangan, itu quality time. Kemudian ada lagi itu karakter dan juga temperamen. Ya. Karakter dan temperamen itu misalnya bagaimana? Karakter itu karakter seseorang atau orang yang dicintai, orang yang disayangi itu karakternya positif. Misalnya dia ini
sabar, mengalah gitu ya, saling mengisi kekurangan, itu karakter dan juga temperament. Jadi itu adalah macam-macam bahasa cinta. Termasuk di situ ada komunikasi. Jadi ada teori-teori yang lain yang hampir mirip itu, malah ada komunikasi juga. Family time, bukan hanya quality time, tapi family time itu juga bahasa cinta. Bedanya apa quality time sama family time? Jadi kalau quality time itu lebih umum ya. Jadi quality time itu bukan hanya antara hubungan di keluarga saja. Kalau family time ini pada penelitian-penelitian atau teori yang memang itu pengamatannya itu pada orang yang sudah menikah. Maka family time. Siap. Tapi kalau quality time dengan teman, ya, dengan teman, dengan sahabat, ya itu quality time, dengan anak, ya itu semuanya quality time. Jadi bisa quality time, bisa family time. Itu adalah bahasa-bahasa cinta. Yang mungkin kita nggak merasa kalau sudah melakukan bahasa cinta, ya, tapi itu termasuk sudah bahasa cinta. Tapi tidak semuanya bahasa cinta ini biasanya dilakukan atau semua orang itu mempunyai bahasa cinta yang sama. Kadang beda-beda. Ada yang semuanya mungkin atau mungkin salah satu, salah dua, salah lima, ya itu tadi kan ada 5. Itu adalah bahasa-bahasa cinta. Sebenarnya seberapa penting kita itu harus mengungkapkan bahasa cinta. Jadi kalau kita seberapa penting itu kan tadi ya, kita itu bahasa itu komunikasi terhadap orang yang kita tertarik, kita cintai. Kita bahasa itu bahasa cinta itu seperti bahasa asing. Ya misalnya kita bahasa Inggris, bahasa Perancis, ngomong sama misalnya saya ngomong sama orang Perancis, orangnya ngomong Perancis, saya nggak bisa Perancis, dan saya tahu bagaimana apa yang mau diungkapkan. Saya juga nggak bisa ngasih timbal balik. Dia ngomong saya nggak paham. Ya itu bahasa. Begitu juga bahasa cinta, sama kayak bahasa asing. Kalau misalnya kita tidak tahu apa yang bahasa cinta orang yang kita sayangi atau kita cintai atau orang terdekat kita nggak tahu, ya kita nggak bisa mengungkapkan. Kita mau ngasih yang bagaimana? Misalnya dia bahasa cintanya itu ternyata senang dikasih hadiah, kan ada orang yang suka dikasih kejutan. Kalau saya gini kan nggak suka, saya biasa-biasa aja. Pokoknya komunikasi gitu aja, saya quality time, saya lebih suka seperti itu. Jadi beda-beda. Makanya kenapa kita penting mengetahui bahasa cinta ya itu. Akhirnya kita bisa timbal balik, komunikasinya bisa lebih baik, hubungannya lebih enak. Karena seperti tadi, orang yang kita nggak tahu bahasa Perancis, misalnya ngomong bahasa Inggris, misalnya sama Mas Ibu nih, bahasa Inggrisnya mesti tanya, apa sih artinya? Lah gitu, mesti kan gitu. Sama kayak bahasa cinta, kayak gitu. Jadi kita sama-sama harus saling tahu. Seperti itu, pentingnya. Penting banget ya tadi. Penting banget. Walaupun sepertinya biasa aja gitu, ternyata yang membuat hubungan baik, jadi harmonis ya itu dari bahasa cinta itu. Sumbernya di sini. Walaupun faktor-faktor lain mungkin ada cara-caranya nggak untuk mengetahui pasangan kita itu atau teman kita bahasa cintanya seperti apa biar nggak ada miskomunikasi, jadi kayak tadi misal bahasa Perancis bahasa Inggris nggak bisa nyatu. Jadi kalau kita ditanya bagaimana cara mengetahuinya, pastinya kita itu harus menjalin komunikasi yang lebih dekat. Misalnya lebih dekat. Kalau kita nggak dekat ya nggak bisa tahu. Kalau kita jauh-jauhan nggak ada komunikasi ya nggak akan tahu. Jadi yang pertama mengenal lebih dalam. Baru nanti kalau kita mengenal lebih dalam, akhirnya tahu kebiasaannya sehari-hari ini bagaimana. Oh ini senangnya begini ya, misalnya senang dikasih hadiah atau senangnya ngopi-ngopi bareng misalnya. Nah, itu kan akhirnya kalau lebih dalam seni komunikasi akhirnya tahu. Tapi kok misalnya sudah lama karena orangnya ini kok cuek misalnya, akhirnya kok gak ketoro ya, mungkin nggak bisa kelihatan dia itu senangnya itu di apa kan nggak kelihatan. Ya harus tanya, harus berani tanya, nggak apa-apa tanya itu. Diskusi, misalnya ke Mbak Anissa kok kamu kok gini-gini aja, kamu tuh punya kayak gimana sih? Gengsi. Dan semua pasangan itu ya, bukan hanya suami istri saja ya, suami istri. Saya itu lebih pro kepada pasangan itu, cinta itu yang sudah tumbuh pada orang-orang yang sudah menikah. Itu saya lebih pro ke situ. Walaupun di remaja kita tidak menutup kemungkinan, saya juga pengamat remaja, mengisi mengenai remaja. Di kebidanan saya asuhan kebidanan remaja, makanya saya mengerti sekali gitu loh. Saya malah kalau ada yang
yang tanya apakah saya boleh pacaran, enggak, silakan, asalkan dalam koridor-koridor yang benar, yang tepat begitu. Jadi bukan hanya itu saja. Jadi cinta itu tadi antara suami istri, antara teman, antara mungkin remaja itu yang sekarang itu memang remaja tidak bisa jauh dari itu karena memang remaja ini masih tahap yang ingin tahu, rasa cinta juga awal sehingga keingintahuannya lebih tinggi. Kalau misal Bu, Kenal mendalam. kalau bahasa cinta buat orang yang lagi pacaran Bu ya, misal. Oke. Ya. Kalau nggak gitu, buat yang udah berkeluarga lah. Oke, ya. Cara mempertahankan love language ini biar tetap apa ya, langgeng, terus nggak ngebosenin. ya nggak ngebosenin, Terus tetap terus intim gitu loh. Kayak Iya. aku jatuh cinta setiap hari sama kamu gitu. oh ini Jadi ya gitu itu. Iya. Kalau mungkin seumuran saya sudah agak remaja, sudah nggak remaja, dewasa ya masih dewasa setengah dewasa. Iya. Kadang ini saya kalau ada kalimat-kalimat gitu gitu sih. Kayak gitu. betul amat gitu ya. Sebenarnya memang benar, itu kalimat itu benar. Apalagi saya yang pro kepada pasangan cinta itu setelah menikah. Saya yang pro yang cinta setelah menikah ya, Mas. Tapi saya itu enggak kok menolak orang jatuh cinta pada saat remaja atau sebelum menikah. Saya enggak menolak itu karena itu adalah anugerah ya. Kita sebagai orang yang mempunyai iman, kita meyakini bahwa memang perasaan itu ada. Kita dianugerahi sebuah perasaan itu. Gitu. Jadi kemudian remaja juga bisa, gitu. Walaupun belum menikah pun ada rasa cinta itu tumbuh juga bisa. Gitu. Tapi memang rasa cinta yang tulus itu kan kalau saya mengartikan ya, dari sebuah tinggal jurnal atau dari buku-buku. Karena saya ini adalah orang yang suka baca artikel-artikel ilmiah. Gitu. Makanya saya lebih apa-apa itu saya kaitkan dengan penelitian seperti itu. Makanya di situ itu cinta itu adalah sebuah komitmen. Jadi kita harus tahu dulu ini kalau kita menikah itu harus siap. Makanya remaja itu penting sekali disiapkan dari awal, nggak asal aku cinta padamu, ayo kita nikah, KUA, nggak asal gitu. Jadi harus disiapkan mental, semua komitmen ini harus benar-benar dibangun. Kalau sudah dibangun, komitmen akan ada cinta yang tulus, akan ada cinta yang sejati. Ya saya bilang bahwa cinta itu tidak bisa didefinisikan secara utuh sempurna, sebuah proses, ya, sebuah proses. Nah di situ kalau bagaimana agar tidak membosankan 1, 2, 3 tahun kalau orang menikah masih ada lah aku cinta kamu, aku sayang kamu. Kalau sudah 7, 10 tahun dari pengalaman orang-orang yang saya dengar gitu ya, itu pasti akan ada rutinitas. Jadi akhirnya sehari-harinya itu menjadi rutinitas. Nah kalau rutinitas ini nggak dirawat dengan baik ya hanya akan blender rutinitas saja. Jadi nggak ada warna, nggak ada yang bisa membuat pembeda atau membuat cinta itu akhirnya bisa terawat. Jadi makanya agar tidak membosankan, pertama kita harus komitmen. Nah, kalau sudah komitmen akan ada cinta yang tulus, cinta yang sejati. Di situ akhirnya tidak hanya rutinitas saja. Di situ ada komitmen, ada rasa bersyukur. Sehingga kita kalau bosan itu nggak terus nyari pengalihan ke orang lain. Kalau misalnya sudah menikah, sudah bosan, nyari perempuan, nyari laki-laki lain. Itu bukan sebuah solusi. Iya. Bukan sebuah solusi. Jadi makanya harus ada komitmen yang pertama, kemudian rasa syukur yang dipupuk setiap hari, kemudian komunikasi ke pasangan. Misalnya sudah 6 tahun, 7 tahun, luangkanlah tadi kualitas. Sebenarnya yang membosankan itu bukan dengan orangnya, bukan, tapi rutinitas. Karena setiap hari bangun tidur ketemu kamu lagi, mau tidur ketemu kamu lagi, makan sama kamu, apa-apa sama kamu, rutinitas. Nah itu makanya kenapa harus ada cinta yang tulus, cinta yang sejati, bersyukur, komunikasi. Bu, kalau misal cara balance atau bagaimana menyeimbangkan ya bahasa cinta antara pasangan gitu ya atau biar balance. Balance itu kan seimbang ya. Ya. Seimbang itu berarti kan kudu podo, Ya. sama seimbang. Maka kalau bagaimana kita bisa mewujudkan keseimbangan? Kan seimbang kan ditimbang sama. Berarti harus tahu
dia harus tahu apa yang saya inginkan, saya harus tahu apa yang dia inginkan, begitu. Makanya biar nggak berjuang sendiri gitu ya. biar nggak Sakit banget ya. iya, ya itu artinya di situ. Pengalaman kayaknya ya. Curhat mungkin ya, gitu. Makanya itu tadi harus tahu bahasa masing-masing, bahasa cinta masing-masing. Dari mana kita bisa menyeimbangkan, bisa menyamakan. Kalau misalnya memang tadi dari mengenal lebih dalam dengan sehari-hari komunikasi, dengan sehari-hari rutinitasnya tahu. Tapi kalau misalnya masih belum juga kayak tadi, ya harus ditanyakan, harus diskusi, saling tanya. Kamu pengennya gimana? Saya pengennya gimana? Jadi harus saling jadi tahu. bukan tanya bukan kalau ini kan Diskusi. Jadi pertanyaan. diskusi boleh mengungkapkan, boleh tanya. Ya kan Gitu. bisa saja diawali gini. Sekarang kita mau membahas nih, kita pengennya gimana? Kamu dulu bisa kan Oke. gitu. Akhirnya kan mengungkapkan atau tanya, sekarang saya tanya, kamu pengennya gimana? Ya bisa. Jadi diskusi kan bisa saling tanya atau bisa diawali dulu kemudian saling mengungkapkan. Nah, bisa gitu. Bu, kalau misal gini nih Bu, kan kalau misal buat orang yang lagi PDKT nih, PDKT. Oh, berarti belum ini ya, belum sama-sama tahu. Iya. Sudah. terus dari bahasa cintanya itu kelihatannya tuh kayak ini orang kelihatannya cinta deh, Ceritanya suka iya, deh. kelihatannya suka gitu. Tapi waktu kita tanya gitu kan banyak tuh ya cewek atau cowok yang jaim, bersikap kamu tuh suka nggak sih sama aku, atau bilang kita bilang I love you atau aku cinta kamu atau apalah bahasa cinta itu. Iya. Dia bilangnya tuh enggak gitu Bu. Itu menurut itu tuh gimana buat Iya. yang seperti itu? Apa kita yang salah mengartikan bahasa dia kah atau yang seperti apa? Iya. Kadang karakter setiap orang itu kan beda-beda. Iya. Dan apalagi setiap orang itu tadi yang saya bilang, setiap orang itu bisa dianugerahi rasa cinta, rasa sayang. Dan mungkin itu nggak semuanya kita bisa mendapatkan timbal balik yang sama. Iya. Kalau kata sekarang itu baper, coba Baper. baper toh, Nah. gitu kan, coba baper toh. Baperan gitu ya. Karena itu tadi. Anjir. Kalau makanya kenapa cinta itu kita saat kita mencintai, saat kita membenci itu sewajarnya. Jadi suatu saat mungkin saja orang yang kita cintai itu bisa menjadi musuh kita. Suatu gitu ya. saat orang yang kita benci bisa saja menjadi kekasih kita. Makanya kita harus apa-apa itu sewajarnya, termasuk mencintai. Sehingga nanti kita kalau sewajarnya itu ujung-ujungnya kita bisa menerima kemungkinan apapun yang akan terjadi. Entah itu ternyata kita sama-sama mempunyai perasaan yang sama, ataupun ternyata tidak. Itu adalah perasaan yang sewajarnya, cinta yang sewajarnya. Sehingga nanti kalaupun kecewa itu tidak akan berlarut-larut lama, dan juga tidak ada yang depresi, kemudian sampai patah hati, sakit, nggak bisa bangun, nggak mau makan, sampai bunuh diri dan lain sebagainya. Itu kan sekarang itu kan saya amati mental remaja sekarang itu berbeda gitu ya, sama zaman saya dulu aja berbeda. Makanya itu tadi yang harus apa-apa kita itu harus sewajarnya. Jadi kemungkinan saja orang itu bisa baik sama semua orang. Jadi saja seperti itu. Karena memang dia mempunyai bahasa cinta, mungkin dia suka membantu, ya, membantu kepada semua orang, gitu. Atau kepada teman, kepada sahabat. Tiba-tiba temani ternyata ada rasa cinta yang tumbuh. Ya, jangan lupa harus ada cinta yang sewajarnya. Itu yang harus ditanamkan. Jadi apa-apa, jadi jangan sampai kita nanti mencintai terus langsung seutuhnya diluapkan semuanya cintanya, jangan sampai seperti itu sehingga nanti kita akan sakit hati. Jadi kalau menurut saya bagaimana, apakah itu baper dan lain sebagainya. Kalau kita menyalahkan baper, salahnya kok baper kamu, jangan seperti itu kan. Kita nggak bisa intinya ngelokno kalau bahasa Jawa, ngelokno karena kamu baper dan lain-lain, karena ya rasa cinta itu kita anugerah gitu, anugerah. Jadi kita nggak bisa saling menyalahkan, cuma kita hanya bisa menasihati, ya menasihati saja, memberikan saran bagaimana. Jangan malah nyala-nyala, mau udah wis rodok kecewa, tambah salah-salah, tambah gak dimakan, ya kan? Jadi nggak apa-apa baper, ya mungkin ya baper namanya. Atau itu tadi kalau bisa, kalau kata orang atau kata remaja kan bertepuk sebelah tangan. Tapi itu ada gitu, emang itu ada, karena itu tadi rasa cinta itu adalah anugerah fitrah yang mungkin semuanya nggak bisa sama begitu. Jadi ya nggak apa-apa walaupun nggak terbalas, ya itu tadi sewajarnya.
Karena memang malah dalam agama itu ya ada sebuah hadis yang tadi saya bilang, cintai orang yang kamu cintai itu sewajarnya. Mungkin saja orang yang kamu cintai nanti bisa jadi musuhmu, atau orang yang kamu benci suatu saat menjadi kekasihmu. Jadi itu ungkapan yang sangat tulus sekali. Sehingga kita apa-apa itu harus sewajarnya. Dari hadis itu kita bisa meneladani apa-apa kita nggak boleh berlebih, harus sewajarnya. Terus kan ada cinta yang berubah menjadi ambisi kan. Nah, bagaimana kita membentengi diri sendiri, setting boundaries buat kita membentengi biar kita itu nggak terjebak dalam toxic relationship. Ambisi, Iya, ambisi berarti kayak overprotective. Ambisi untuk memiliki. Oh, ambisi untuk memiliki, walaupun ternyata dia mungkin nggak ada perasaan gitu ya. Iya. Pokoknya bagaimana menghalalkan segala cara. Menghalalkan segala cara. Menghalalkan segala Walaupun cara. Mungkin punya pasangan, sudah punya pasangan, dia pokoknya saya sangat mencintai dia gitu misalnya. Itu tadi kan toksik ya tadi. Toxic. Intinya bagaimana menghalalkan segala cara, kalau menurut Mbak Anissa itu ya, menghalalkan segala cara untuk bisa bersama, untuk bisa memilikinya gitu. Sekali lagi, kalau kita sebagai seseorang tadi ya, cinta itu adalah sebuah komitmen, sebuah proses. Jadi cinta itu adalah fitrah yang anugerah. Ya, sekali lagi kita harus ada benteng. Kita sebagai orang yang beriman harus ada benteng. Bukan hanya benteng dari pengetahuan, saran-saran dari orang lain. Kenapa kita sebagai, misalnya saya sendiri orang muslim ya, Muslim. Mungkin dari agama lain juga sama. Harus ada benteng keyakinan dari diri sendiri. Bagaimana sih terhadap orang lain, bagaimana rasa cinta yang baik itu bagaimana. Tadi yang saya bilang sewajarnya, kemudian iman yang harus ditanamkan itu sehingga tidak ada yang ambisi yang bagaimana caranya kita menghalalkan segala cara. Karena menghalalkan segala cara pun mungkin kita akan menyakiti orang lain. Nah, itu tidak akan semakin baik. Ya, jadi sendiri itu memang sengsara. Ada kalimat sendiri itu memang sengsara. Tapi mencintai itu juga mencintai orang yang tidak sewajarnya itu tidak akan selamanya indah. Jadi itu ada ungkapan seperti itu. Jadi pertama, kita sebagai semua orang yang beriman ya beragama harus ada keyakinan di dalam hati. Bagaimana cinta yang sewajarnya, bagaimana kita tidak menyakiti orang lain, walaupun kita menyukai orang yang mungkin sudah punya pasangan atau mungkin orang yang tidak suka sama kita. Itu kita harus ada fondasi dari diri masing-masing. Makanya belajar agama, belajar ilmu, sharing dengan sesama teman, kemudian di organisasi-organisasi atau kegiatan-kegiatan yang baik, aktivitas yang baik, itu akan menghindarkan kita dari hal-hal yang buruk. Nah, begitu. Kalau awal zaman sekarang ini kan banyak nih anak muda yang masih pacaran. Oke. Bahasa cintanya itu udah kayak semisal yang gitu loh Bu, tahu iya. kan? Tanda kutip lah ya, begitu sekarang. Nah, kayak gitu itu menurut Ibu gimana Bu? Apakah mereka tidak membentengi apa? Atau gimana? Bentengnya ya, jadi benteng itu kalau saya pengamat remaja, termasuk pengamat itu tadi kesehatan reproduksi, berkaitan dengan kesehatan reproduksi, kesehatan seksual gitu kan. Kalau kita di pacaran masa remaja, lah di situ itu yang penting adalah yang pertama itu orang tua, karena remaja anak-anak itu masih di lingkungan keluarga. Orang tua, bagaimana pola asuhnya, bagaimana orang tuanya ini memberikan contoh, perhatiannya bagaimana. Kemudian orang tua juga harus diberikan pendidikan tentang seksualitas, kesehatan reproduksi remaja, bukan hanya anaknya saja, bukan hanya remaja saja. Karena remaja ini semakin nggak dapat edukasi yang dari orang yang tepat, yang dari ahlinya. Penasaran, karena remaja kita nggak bisa remaja rasa penasaran, ingin mencoba, akhirnya ya sampai terjadi kehamilan yang tidak diinginkan, kehamilan remaja, seks bebas. Itu adalah yang pertama dari keluarga harus membentengi agama, kemudian aktivitas, lingkungan sekolah, ya lingkungan sekolah, makanya edukasi seksual reproduksi itu dari sekolah itu juga penting, sudah ditanamkan, sudah diberitakan. Karena semakin nggak tahu semakin mencoba. Kalau orang-orang kenapa kadang ada pertanyaan itu gini, sudah dikasih edukasi kok tetap aja kebablasan. Nah, berarti ada faktor lain.
mungkin dari orang tua atau dari lingkungan sekitar yang mempengaruhi. Jadi percuma kalau kita harus edukasi, setiap hari diedukasi, koncone ada yang agak melenceng, gitu. Atau mungkin di rumah ada masalah, di lingkungan ada masalah. Jadi kita nggak bisa melihat dari satu faktor. Betul. Ada faktor banyak yang mempengaruhi. Makanya semuanya harus benar-benar balance, keseimbangan. Jadi semua di dunia ini yang balance itu pasti baik. Baik. Ya. Buat Mbak Caca nih, kemarin kan udah ngepost nih di Instagram nih. Iya, barangkali ada yang tanya-tanya di Instagram. Ada sih, ada beberapa, aku ambil 3 aja nih. Oh ya, nggak apa sih. Pertanyaan ya. Ya. Apa aja nih Mbak Caca? Jadi yang pertama itu ada yang curhat ke saya. Curhat. Curhat. Mama Dede nih ceritain. Curhat dong, Dede. Enggak halo Dek. Halo Ca. Jadi dia itu dulu punya mantan. Berarti sudah nggak ada hubungan loh. Tapi balikan lagi loh. Dia balikan. Oke, kok balikan gini nih. Ya terus ya. Ceritanya itu gini. Balikan. Si cowok ini tuh dia setiap kalau keluar sama cewek ini itu tuh selalu matiin HP. Iya. Oke. Nah, matiin HP ini antara dia berasa cintanya emang quality time, pengen lebih punya kualitas yang lebih baik gitu loh, biar nggak kedistraksi sama HP. Sama dia, apakah dia nyembunyiin sesuatu gitu. Misal cheating. Soalnya ada riwayatnya dia seperti itu, dia sudah pernah cheating tapi ternyata si cewek ini sama cowok ini balikan lagi. Iya. Nah, gimana cara bedain dia itu menyembunyikan sesuatu dengan benar-benar pengen punya waktu yang berkualitas sama bareng-bareng. Oke, terima kasih ya pertanyaannya itu mungkin dari netizen ya. Iya. Netizen ambiar. Netizen ambiar. Ya, jadi kalau kita ditanya bagaimana membedakannya, kelihatan atau tidak. Misalnya ditanya gini, saya sakit perut, sakit panas, ini penanganannya gimana Bu? Atau penanganannya bagaimana Mbak? Nah itu saya selalu bilang gini, karena saya bukan dukun, saya nggak langsung meriksa, maka saya nggak langsung bisa ngasih obat kayak gitu. Saya bilang gitu. Begitu juga sama kayak gini. Kalau kita ditanya bagaimana membedakannya, secara kasat mata ya kita nggak bisa. Lalu bagaimana kita itu tadi apalagi sudah pernah berhubungan, kemudian putus, kemudian balikan. Saat balikan inilah yang harus komitmennya benar-benar diperkuat. Ada perjanjian yang bagaimana, ada komunikasi yang bagaimana sehingga kita yakin untuk balikan lagi ini kenapa? Itu harus ada di situ. Evaluasinya betul sekali. Jadi dievaluasi. Nanti kedepannya kita akan bagaimana? Dia bisa saja tadi seperti kalau keluar, karena ini kan masih belum suami istri ya, jadi kan kita nggak tahu. Ini bisa saja untuk menutupi pas waktu bersama dimatiin agar tidak ada komunikasi atau tidak terlihat kalau misalnya dengan ada yang lain bisa saja. Tapi begitu itu sebenarnya sudah bisa terlihat loh. maksudnya kalau memang dia sama orang lain, ya kalau kita memang orang yang benar-benar mencintai, cinta yang tulus, cinta yang sejati, itu kadang ada sebuah aliran listrik yang tidak terlihat, aliran listrik yang tidak terlihat, itu sampai seperti itu. Orang yang benar-benar mencintai yang tulus itu sampai merasa, selain dari perasaannya, apalagi perempuan itu dari feelingnya. Makanya dia cinta yang tulus itu tadi ada aliran itu tadi, sehingga mesti terasa apakah dia ini sedang ada sesuatu atau tidak. Kemudian dilihat dari kebiasaannya, kebiasaan sehariannya gimana? Apakah ada perbedaan sebelumnya atau setiap keluar seperti itu? Ya sudah, kalau memang kita sudah berhubungan, kenapa tidak ditanya? Ditanya saja, komunikasi saja. Jadi tadi yang paling penting untuk membangun apapun itu komunikasi. Komunikasi yang tersinggung, ya, komunikasi yang sedikit melenceng, aduh
itu akan malah memperberat, malah nanti kedepannya ini mau dibawa kemana itu malah akan berat. Jadi komunikasi. Kalau menyinggung, mungkin menyinggung, kok kamu menuduh saya ya, mungkin kan bisa dia gitu. Ya kalau misalnya kamu tidak tertuduh, kenapa harus kenapa harus gitu istilahnya emosi. Kenapa harus emosi kalau memang nggak tertuduh kan gitu ya B aja kalau bahasa sekarang ya kayak gitu. Jadi kita nggak bisa langsung lihat, tapi kita amati dari rutinitasnya. Kemudian tadi tanya saja, komunikasi aja. Apakah setiap ketemu seperti itu ataukah tidak, itu bisa kita lihat kebiasaan-kebiasaannya seperti itu. Ya, karena memang sudah ada pengalaman itu. Ya, kecuali kalau memang jarak jauh itu baru nggak kelihatan. Jarak jauh itu baru nanti kalau sudah tegap gitu baru tahu. Tapi kalau jarak dekat sering ketemu bisa langsung dievaluasi seketika itu. Jadi nggak usah lama-lama, karena nanti kalau lama-lama malah hubungan itu nggak tahu dibawanya kemana, akan lebih baik atau tidak kan nggak tahu. Jadi lebih baik itu harus segera dievaluasi saat itu. Gitu ya. Terus ini pertanyaan selanjutnya, gimana sih cara menganalisis, cara tahu love language-nya orang-orang yang cuek dan gengsian? Gengsian, cuek. Ya ini segmen abisnya ini kembali lagi ke tadi, ada pertanyaan tadi yang di awal tadi. Kalau orang cuek, orang gengsian ini ada pelangi. Ada pelangi ya. Jadi kalau orang cuek, orang gengsian itu kan kadang kita itu tidak bisa tahu ya. Kadang dia nggak tahu kita mau ngapain. Dia senangnya diapakan? Apakah dikasih hadiah kah? Atau kita ajak ngopi kah? Kadang yang pertama tadi mengenali lebih dalam. Coba aja komunikasi terus. Tanya sehari-harinya bagaimana. Kemudian aktivitasnya bagaimana. Tanya sehari-hari biasa. Nanti lama-lama itu akan terbongkar. Ya dia itu sukanya apa, apalagi kalau sudah lama itu pasti akan dia lama-lama akan terbuka, atau nanti dia akan menunjukkan sendiri dia mungkin sewaktu-waktu ngajak makan atau ngajak keluar ya, itu akan terlihat sendiri lama-lama kalau kita semakin dalam. Jadi yang pertama adalah kenali lebih dalam orang yang dekat dengan kita. Inti dari love language itu ya. Kenali lebih dalam, komunikasi, diskusi. Itu akan terungkap nanti di situ. Kalau kita nggak melakukan itu, nggak terlihat bagaimana. Kadang aja yang nggak cuek aja kita nggak tahu kok. Karena beda-beda. Misalnya saya suka keluar, saya suka quality time. Walaupun nggak harus keluar hangout, tapi bicara bersama, quality time, family time itu saya suka. Mungkin Mas Ibu mungkin sukanya dikasih hadiah mungkin, atau Mbak Anissa mungkin senangnya dikasih kejutan, kan beda-beda. Dari itu saya kan nggak tahu. Antara kita bertiga aja kita nggak tahu gitu. Jadi harus ada mengenal lebih dalam. Kalau masih saja nggak kenal, pas sudah komunikasi lebih dalam nggak tahu, harus diskusi, menyatakan atau bertanya. Ya, jadi pertanyaan selanjutnya nyambung sama pertanyaan tadi sih, cuma ini dari sisi orang yang cuek. Jadi gimana? Ya, kalau tadi kan dari sisi pasangannya yang cuek, tapi kalau yang ini dari sayanya yang cuek. Gitu. Jadi gimana cara nunjukin saya itu sayang gitu sama orang lain? Padahal saya cuek. Iya. Saya cuek. Bagaimana cara gengsian juga? Nah itu balik jual mahal lah itu orang. Balik ke orangnya itu biasanya pada orang-orang yang introvert. Oh yes, mengerti. Orang introvert itu kadang yo gengsi, yo cuek gitu. Kadang dia itu mengungkapkan aja habisnya itu gengsi. Kayak misalnya habis ngasih sesuatu gitu, kita mengucapkan terima kasih, memuji-muji dia gitu, malah dia bilangnya galak be aja gitu. Padahal aslinya mungkin dia be aja. Terima kasih ya, aku udah dikasih gini misalnya gitu, kita ngasih pujian karena dia gengsian, cuek, dia ngomongnya gitu aja be aja gitu, padahal aslinya mungkin dia seneng. Kalau misal orang saya nih ngadepin orang cuek nih, bilang I love you, dia bilang nggak tahu, ujung-ujungnya jawabnya ING, itu cuek atau gimana itu Bu? Oh berarti yang cuek siapa? Yang cuek yang sana, ya. semisal. Terus
kamu langsung ngomong gitu, kamu kan nggak cuek, akhirnya langsung ngomong ke dia, tapi dianya enggak kan singkat berarti, iya, jawabannya singkat. singkat. Ya, awalnya nggak apa-apa. tahu apa dari kata-kata nggak tahu itu sebenarnya dia mau bilang iya tapi kayak apa Gengsi, malu-malu ya, gitu kan. gengsi. Kemudian berapa hari atau selama berapa detik dia akhirnya ngomong IND. Nah, mungkin beberapa hari Beberapa kemudian atau beberapa minggu atau beberapa bulan kan ini cuma sekedar misal soalnya. Iya, jadi misalnya kita menghadapi orang tua itu memang susah, susah gampang, tapi banyak susahnya, gitu. Banyak susahnya. Kadang kita sudah mengungkapkan, ternyata dia itu kayak butuh waktu lama gitu untuk merespon. Kadang nggak direspon, kalau nggak direspon ya kita yang sabar, ya. Kamu yang sabar. Oh, iya. Kalau misalnya direspon ya alhamdulillah. Kalau aku sama siapa misalnya. Cari dong. Walaupun 1-2 minggu itu kita tunggu aja. Jadi kita jangan sampai berubah, ya. Misalnya kita ke orang cuek, ke orang gengsi yang sudah ngomong, baik laki-laki atau perempuan, saya sudah menjadi orang yang sudah pro emansipasi wanita. Jadi baik perempuan maupun laki-laki ngomong ke orang yang dicintai, ya wis ngomong aja gitu. Lebih baik diomongkan ya daripada membuat pikiran terus kalau misalnya diomongkan itu nanti sudah selesai, udah ngomong selesai. Kalau nggak diomongkan kepikiran terus bertahun-tahun sampai lagunya ST12 yang tertinggal gitu kan. Gaul juga ya. Gitu. Jadi kayak gitu tuh malah nggak akan memperbaiki hari-hari gitu. Cara menghadapinya seperti itu jangan pernah berubah. Jangan pernah berubah. ST lagi deh. Iya. Ini setiap berlevel gitu. Ya, jadi jangan pernah berubah. Jadi walaupun kita tadi nggak direspon, udah biasa aja. Jangan sampai kita berubah. Kalau kita berubah malah nggak akan memperbaiki komunikasi. Jadi malah tambah jauh, malah pertemanan nggak semakin baik gitu. Kembali ke pasal yang pertama-tama, semuanya harus wajar. Kalau saya mencintai, kita harus melihat, dia ternyata anaknya kayak gini. Berarti saya harus siap dong. Konsekuensinya bagaimana? Harus siap untuk senang atau siap untuk patah gitu. Saya selalu bilang kalau ada remaja, kalau ada orang yang ngomong ke saya senang sama orang, nggak apa-apa senang itu resikonya, cinta sama orang itu resikonya tidak berat. Senang akan bahagia atau siap untuk apa, itu harus siap. Orang yang mencintai harus siap dulu, makanya semuanya harus wajar. Kalau bahagianya kita bahagia melihat dia dengan orang lain gimana? Nah itu berarti kita siap patah. Another level. Wow. Ada quotes ya, quotes itu saya juga sering mengikuti quotes seperti itu. Jadi mencintai itu bukan hanya bahagia menjadi milik orang yang kita cintai, tetapi kita juga bahagia saat melihat orang yang kita cintai itu menjadi milik orang lain. Jadi makanya tadi saya ada 2 resiko saat kamu mencintai, kamu harus siap 2 resiko. Siap bahagia dan juga siap sabar untuk terluka. Nah itu tadi menyambung kalimatnya Mas Ipung tadi, kalau kita melihat orang yang kita cintai mencintai orang lain ya bahagia, itu adalah sebuah resiko. Makanya tadi ada sebuah itu harus belajarlah lapang dada guys untuk menerima kenyataan. Oke, buat teman-teman kami yang udah nonton video ini sampai selesai, buat Bu thank you banget udah mau ngisi di podcast ini sama Mbak Caca juga. Semoga kita bakalan nonton lagi sama Mbak Caca guys. Tunggu videonya nanti di konten-konten yang datang. Oke. Bye guys. Terima kasih Mas Ipung. Ya sama-sama. Sampai jumpa di lain waktu.